Pio, Mio, John, lanjut, silakan. Yo, Ya, saya belum malam masuk ke, semuanya. tadi hanya baru baru ini melihat dulu, melihat, Ya, menghakimi sedikit dengan kacamata biblis, dan yang sekarang kita masuk ke dalam beraksi. Dalam hal ini politik, bagaimana kita membangun kembali dasar politik, rekonstruksi kembali sebuah politik yang sehat seperti itu. ya. Eh, Satu refleksi yang bagus, refleksi kepemimpinan yang bagus, Romo, di usia Indonesia yang ke-80 tahun ini, terutama kalau dikaitkan dengan bacaan 17 Agustus, Putra Sirak 10:1-8, kemudian surat Petrus, surat pertama Petrus 2:13-17, dan juga Injil Matius 12:22-15-21. Ini menarik sekali refleksi yang disampaikan Romo. Kemudian dengan persoalan-persoalan sosial yang mungkin tidak hanya ada di NTT, di Indonesia, tetapi tadi Romo sudah membuka bagaimana karakteristik kepemimpinan di NTT, di mana semua para pejabatnya, para pemimpinnya itu adalah beriman. Hanya sayangnya iman kita di NTT ini sebatas dirayakan, pesta. Dan beberapa pertemuan di tahun lalu, saya sempat mengatakan iman hanya dirayakan, juga saya pikir tidak hanya pada tataran politisi, Romo. Mungkin juga saya melihat di beberapa perayaan-perayaan sakramen di NTT, itu lebih heboh pada sisi perayaan, pesta, baptis, pesta, penghayatan pemahaman terhadap sakramen baptis dan tanggung jawab terhadap iman anak. Itu juga menjadi pertanyaan besar. Komuni pertama, pesta, pernikahan, semua perayaan-perayaan sakramen. Maaf Romo, saya harus katakan juga, termasuk kaul, tabisan, dan lain-lain. Jadi, saya justru melihat bisa saja ini sudah terjadi apa ya? Semacam perselingkuhan antara perayaan iman yang dirayakan di sisi para pemimpin dan juga mungkin di sisi para klerus. Saya waktu pertemuan dengan teman-teman dosen beberapa tahun lalu itu, ketika bicara tentang tantangan terbesar NTT, saya katakan seharusnya iman yang dihidupkan itu mulai dari kehidupan para klerus, para biarawan, biarawati, ya. Bisa tidak ketika tabisan, kaul, pestanya tidak usah besar-besar, kah? Ya. Sehingga umat juga akhirnya mengikuti dari situ. Nah sekarang saya melihat ketika kita mengkritisi soal pesta perayaan iman yang berlebihan, umatnya jawab, loh itu Romo-Romo juga, tabisan juga pesta besar-besar kok, suster juga kaulnya pesta besar-besar. Ini John, menjadi tantangan. John, saya mengerti itu, Ya. tapi jangan Ya. nanti kepemimpin jadi hilang, maksudnya. Saya mengerti itu. Oke. Jangan Ya. terlalu fokus ke sana, nanti kita politiknya, karena ini pikir untuk untuk 80 tahun jadi. Saya ambil contoh kecil, kami kaul kekal kami punya frater berapa hari lalu, minggu lalu, ini hanya makan malam selesai. Maksudnya seperti itu, tidak ada masalah sebenarnya, hanya mentalitas saya rubah. Tapi engkau jangan dulu bawa ke sana, nanti ada sesi berikutnya, supaya setelah fokusi kepemimpinan dulu dalam pengertian politik, setelah itu baru ke kebudayaan dan mentalitas seperti itu. Tapi nanti kalau kita sudah jadi ke sana nanti bias, saya tidak mau membiaskan tema
sama dulu. Nanti ada waktunya setelah ini, setelah omong tentang kepemimpinan dalam pengertian politik dulu, setelah itu baru kita masuk ke kultur, budaya dan mentalitas. Bagaimana iman masuk ke dalam, bagaimana iman bisa mentransformasi mentalitas. Apa yang mempengaruhi di sini? Mentalitas, budaya, atau iman yang bisa iman kekristenan itu mentransformasi. Jadi ada hubungan itu saya bisa hubungkan semua dengan perkawinan, dengan sakramen yang lain. Tetapi maksud saya fokus dulu. Kalau kita omong tentang politik, kita fokus di politik dulu. Bukan karena apa yang kau omong, tetapi jangan membiaskan tema nanti. Ini hanya karena 17 Agustus makanya kita omong tentang kepemimpinan kitab suci sesuai dengan Injil. Oke. Ya, kita semua sakramen ke situ tidak ada masalah. Tetapi tapi fokus dulu di kepemimpinan satu dulu. Setelah ini mau tema lagi kita lihat lagi nanti. Oke lah, iman Kristen dan mentalitas budaya NTT, mentalitas budaya pesta atau apa kita bisa lihat dalam pengertian lain. Ya, kembali ke tadi. Dulu Pak Man, refleksi. Kembali ke soal kepemimpinan juga. Satu refleksi lagi, perkembangan terakhir, iman yang hanya dirayakan terkadang tidak dihidupkan melalui setiap kebijakan. Saya melihat, minta maaf ya Vina, bukan 17 tahun, maksudnya 17 Agustus. Jadi maaf saya juga keliru manusia saya ini. Hanya sebut salah jadi bukan untuk supaya kalian tertawa seperti itu. Maaf ya. Oke, lanjut. Ya. Soal kebijakan ya. Iman tidak dirayakan tetapi tidak dihidupkan melalui kebijakan. Salah satu contoh yang sekarang lagi heboh juga itu adalah soal geotermal, dan yang kedua itu adalah alih fungsi habitat komodo kalau tidak salah, yang sekarang mendapatkan perlawanan yang cukup kuat juga dari masyarakat kearifan lokal. Dan ini saya terkadang menjadi satu pertanyaan, terutama ke Manggarai Barat misalnya. Ketika Labuan Bajo ditetapkan sebagai super premium, ternyata ya awalnya masyarakat itu dibodohi atau dininabobokan ya dengan kebijakan, dengan janji-janji manis. Sekarang mungkin saja bisa dilihat masyarakat asli sudah mulai tergeser ke pedalaman, di tempat-tempat strategis, sekarang mulai dikuasai oleh para pengusaha, dan terakhir adalah habitat komodo, Taman Nasional itu mulai akan dibangun ya kalau tidak salah. Itu semacam penginapan atau apa. Dan ini yang menjadi pertanyaan saya terkait yang disampaikan Romo tadi ya. Ini pemimpin itu menghidupkan iman itu model apa? Salah satu, mereka itu kan punya palu. Mereka punya palu. Jadi bisakah mereka menghidupkan iman itu lewat palu yang mereka miliki? Terutama yang implementasinya itu kan lewat kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat, pro alam, dan lain-lain. Sementara itu Romo, terima kasih. Oke, dicatat, oke. Silakan yang lain. Blas, Lucifer, Yomanda. Saya sepakat dengan yang disampaikan. Jangan menghubung-hubungkan kepemimpinan yang berkaitan dengan politik dengan yang non politik. Jadi ada kepemimpinan yang berkaitan dengan politik, itu kita bicara soal itu. Ada yang non politik. Nah, termasuk hal-hal yang disinggung oleh Om John tadi, itu ingat, ada catatan khusus untuk gereja kita. Gereja berdikari itu beda dengan segala macam administrasi yang disebutkan tadi. Jadi harus dibatasi di situ. Kemudian berikut, untuk kepemimpinan di negara berkembang seperti Indonesia ini, Romo, menurut saya memang ini suatu hal yang yang sangat sulit karena sudah terlanjur basah dengan politik yang tidak bersih.
money politik dari zaman dahulu sampai hari ini dan akan terus berkembang, sehingga pemimpin yang tadinya berhati mulia karena dia ada tekanan ekonomi, pengeluaran budget politiknya besar, akhirnya tidak maksimal dalam hal memimpin. Dan itu akan berlangsung sampai kapanpun, sulit dihapus. KKN di Republik ini tidak akan pernah bisa dihapus karena sudah menjadi budaya orang Indonesia. Bayangkan hari ini, sebenarnya kan bukan hanya faktor siapa yang menjadi pemimpin, tapi masyarakatnya juga sudah dibiasakan dengan permainan politik busuk ini. Contoh, masyarakat Indonesia tidak akan pergi memilih kalau tidak disertai dengan transportasi dari oknum calon. Tidak akan. Karena apa? Masyarakat sudah tahu bahwa setelah dia menjadi pemimpin, dia tidak akan mengingat masyarakat lagi. Prinsip bodohnya, lebih baik saya dapat hari ini daripada mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Maka berbicara soal koruptor di Republik ini, terutama di wilayah kita, di NTT tadi, aduh, itu memang parah. Itu parah karena uang saku si pemimpin yang menjadi pemimpin ini kecil, dikeluarkan untuk budget politik, mau tidak mau, si suka tidak suka, dia harus mengembalikannya. Susah sekali pemimpin yang tanpa uang. Susah sekali seorang pemimpin yang menjadi pemimpin tanpa memiliki harta. Itu sekarang ini. Pemimpin kita rata-rata orang berduit. Tapi dia mencari nama, mencari popularitas, dia berusaha untuk korbankan duitnya, yang kelak dia harus berusaha untuk kembalikan. Ini masalah. Jangankan pemimpin tingkat kabupaten, pemimpin tingkat desa pun membutuhkan budget. Apalagi dengan ada undang-undang desa, ada dana desa dan lain sebagainya. Orang bermain uang, Pastor. Ini catatan busuknya negara kita dari Sabang sampai Merauke, bukan faktor agama, tapi dari Sabang sampai Merauke, sampai negara ini bubar, baru bisa menata dengan cara masing-masing. Tapi selama disebut sebagai negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke, catatan buruk berpolitik itu tidak akan berubah. Itu yang saya bisa tambahkan berkaitan dengan politik, kepemimpinan dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke. Lucifer? Bisa saya tambah, Romo? Ya, siapa duluan? Lucifer atau Josim ini? Tergantung kalian dua yang pilih nih, siapa mau duluan. Oke, saya terserah. Teman Josim, silahkan. Oke, boleh. Terima kasih. Pertama saya setuju dengan Romo tadi yang mengatakan bahwa ternyata para politisi kita atau para pemimpin kita itu tidak menggunakan politik hati seperti yang diinginkan oleh Paus Fransiskus. Itu saya sangat setuju sekali. Cuma yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah memungkinkankah kita melakukan introspeksi di dalam gereja? Kenapa saya bertanya begitu? Bukankah gereja itu adalah agen transformasi? Ya begitu ya Romo ya. Nah, kita percaya bahwa inkarnasi adalah cara Tuhan mendekatkan diri kepada manusia. Apakah gereja tidak melakukan itu terhadap politisi-politisi yang katakanlah sudah berdosa itu? Bagaimana gereja menyikapi ini? Apakah gereja selama ini telah membiarkan para politisi yang sudah berdosa itu berjalan begitu saja tanpa ada katakanlah inkarnasi dalam tanda petik seperti yang dilakukan Yesus terhadap para politisi ini? Nah, bagaimana pandangan Romo tentang ini, Romo? Bagaimana kalau gereja kita introspeksi dulu? Romo nggak ada bunyi. Mati suaranya Romo. Dicatat dulu, kalau langsung jawab nanti. Oh iya, oke boleh. Ada dua pertanyaan tadi. Pertanyaan dari
Ya, jadi Ya, sudah dicatat Sofi, catat atau Oke, jangan ya. pasti. Lucifer, supaya kita bagi semua. Kalau saya mulai komen nanti lupa orang lain komen juga nanti. Iya. Oke. Kasih Pater. Malam. Malam. Suara le, jauh sekali ya. Jauh. Ya ya. Ya ya. Paman, lanjut. Sudah jelas ya? Oh, baik. Ya. Jadi saya ingin melihat begini, Pater. Pertama mungkin kualitas kepemimpinan seperti apakah? Maksudnya, misalnya dalam kitab suci itu apa yang dari tokoh-tokoh kitab suci di dalam kitab suci itu mereka gambarkan itu apa kriteria atau misal katakanlah kualitas seperti apa yang kita harapkan. Misalnya untuk kita ya, khususnya mengenai kita yang di Indonesia, pertama mengenai isu lingkungan, ya, kemudian mengenai perempuan dan anak, jadi kemudian mengenai kemiskinan, dan ini kita bagaimana visi dari pemimpin itu untuk mengatasi hal-hal seperti ini, dan juga tadi harus ditambahkan pendidikan dan kesehatan. Jadi memang kita melihat bahwa contoh yang paling gampang adalah misalnya sekarang makan apa gratis ini. Makan gratis ini kalau kita lihat itu di Jawa itu kan kalau kita dibilang mereka itu kualitasnya memang sudah lebih tinggi. Artinya sementara kita di daerah-daerah misalnya di NTT katakanlah itu belum merata, hanya 1 atau 2 SMP saja. Padahal ini kan program nasional. Bagaimana itu bisa dilakukan? Artinya setelah kita pemimpin itu punya visi, bagaimana mengimplementasikan visi itu? Tidak hanya ide, ya, tidak hanya ide. Bagaimana itu bisa sampai dilakukan di bawah atau ke bawah. Kemudian mengenai peran gereja ya, saya melihat bahwa contoh misalnya mengenai geotermal. Nah, yang di NTT ini. Nah, ini saya melihat kenapa gereja begitu mengambil posisi yang sangat keras untuk menolak geotermal, padahal sebuah indikator masyarakat maju itu elektrifikasi itu tidak bisa dipungkiri. Kita harus masuk ke sana. Apakah ada solusi lain kalau misalnya tolak geotermal terus apa solusinya apa? Jangan hanya tolak saja. Artinya harus dikasih solusinya. Kenapa? Karena kita memang semua kita orang Katolik juga tahu bahwa ketika Paus Fransiskus memberi ensiklik yang terpujilah Engkau Tuhan itu kan memang merawat bumi. Artinya semua itu kan dilakukan untuk kesana untuk manusia. Dengan kondisi kita di NTT yang listriknya sekarang sudah mulai lebih baik dengan adanya panas bumi yang sudah mulai beraktif ini, tetapi kebutuhan akan listrik pasti akan bertambah seiring dengan perkembangan masyarakat. Jadi ya jadi ini kira-kira bagaimana gereja bersinergi atau katakanlah bagaimana dengan pemerintah. Mereka ini kan sebenarnya pemimpin. Nah, pemimpin yang mengayomi masyarakat supaya ya kira-kira bagaimana nih visi 2040 2045 seperti apa, atau mendukung pekerjaan pemerintah. Jadi itu. Kemudian tadi itu hal lain adalah mengenai moral, karakter moral, integritas dan moral. Jadi sekarang ini dalam banyak kasus apa yang disampaikan dengan apa yang dikerjakan itu berbeda.
Jadi ini yang saya melihat bahwa ini tidak konsisten. Sehingga ketika baru mulai atau ketika penyampaian visi misi itu oke jelas, tetapi begitu implementasi mulai melempem. Dan inilah yang kemudian sering kali hal-hal seperti ini itu kita umat atau katakanlah kita masyarakat biasa ini bingung. Akibatnya kita merasa bahwa pemimpin kita ini mereka tidak memimpin. Jadi kita ini ya autopilot saja, kita bekerja ya sesuai dengan apa yang kita mampu. Tidak ada sebuah visi bersama yang ingin kita capai. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab suci, di sana jelas bahwa pertama harus ada iman kepercayaan kepada Tuhan, ada keberanian, ada kerendahan hati dalam pelayanan, integritas dan karakter moral yang kuat, kemudian mempunyai visi yang sama, tujuan, ketahanan dan ketekunan. Banyak sekali di sana. Ini yang kita rasakan, sehingga ya saya pikir mungkin refleksi untuk berapa puluh tahun Indonesia merdeka ini, khususnya mengenai lingkup yang kecil di NTT ini, itu yang perlu disoroti itu adalah bagaimana keseriusan kepemimpinan pertama mengenai anak-anak perempuan, contoh untuk NTT ya khususnya itu kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tuh paling tinggi itu. Ini yang kita kenapa maksudnya di gereja harus diberi penjelasan bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini ya. Oke, saya bisa Itu saja Pater. Oke. Aku tambahkan dikit. Oh ya silakan Pio. 1-2 menit ya teman-teman Iya. supaya kita bisa. Beberapa waktu lalu saya kan penulis aktif kan, gitu. Beberapa waktu lalu saya menulis refleksi Indonesia yang saya kirim ke New York Times sama Asian News yang CNN Amerika Singapura. Begini, saya poin-poinnya aja begini. Maaf, Refleksi. Bentar. Hah? Begini. Oke Pio, tadi terpotong putus-putus. Oh, iya. Saya kebetulan penulis aktif, begitu kan di beberapa media, terutama di yang aktif sekarang itu The Guardians, New York Times, sama CNA Singapura. Begitu. Kemarin saya menerima permintaan untuk refleksi. Saya tulis beberapa poin dan saya akan ungkapkan di sini saja. Begini, sebenarnya kita juga mengambil tanggung jawab besar dalam membentuk negara yang ideal seperti yang kita inginkan. Kita rakyat. Dalam sistem negara demokrasi, kita adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sebenarnya seperti itu. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah trias politika kan. Begitu. Kekurangannya di kita apa? Kurangnya edukasi dan kurangnya kemauan kita untuk belajar bagaimana itu politik, bagaimana itu kriteria pemimpin dalam kitab suci, bagaimana itu menanggapi problem bangsa, kurangnya sensitivitas kita dalam melihat problem bangsa. Itu masalahnya. Kalau kita sensitif saja terkait kepemimpinan, kita punya kitab suci. Kriteria pemimpin ada di dalam kitab suci. Kenapa kita tidak mengambil apa kriteria itu dari pemimpin? Terus kita lihat, oh ini calon pemimpin yang bagus nih, kita pilih dia. Karena dia implementasi dari kitab suci. Kesalahannya kan ada di kita sebenarnya. Begitu. Nah, kemudian begini. Terkait dengan lebih spesifik lagi kepada NTT. NTT yang gubernurnya dari tahun ke tahun sangat problematik dengan banyak kasus. Gitu. Mulai dari Victor siapa itu, si bandit itu, sampai si gubernur yang sekarang yang problematik. Gitu. Nah, itu adalah kesalahan teman-teman juga. Teman-teman tidak memprofiling ini gubernur-gubernur problematik mulai dari Victor bandit sampai kemudian yang gubernur sekarang. Kenapa tidak memprofiling mereka? Kenapa? Kan banyak itu loh. Banyak loh kasus-kasus mereka. Kenapa tidak diprofiling?
teman-teman begini, kesalahan di teman-teman itu ada di mental. Begitu. Ini bukan cuma apa ya, ini aku bicara secara keseluruhan ya. Mental bantuan. Gitu. Mental bantuan, bansos, wah 100.000 pilih, ya kan? Modalnya kan besar. Setiap pemimpin yang mau jadi, setiap calon pemimpin ingin menjadi seorang pemimpin, dia mengeluarkan modal besar, 100.000 untuk 5 tahun. Itu kan mental masyarakat kita kan? Gitu. Dari Sabang sampai Merauke itu mental kita. 100.000 untuk 50 tahun kita gadaikan daerah kita gadaikan provinsi itu untuk kemudian 5 tahun ke depan dengan 100.000. Nah, itu sebenarnya problem terbesar itu ada di kita karena apa? Kurangnya pengetahuan kita, kurangnya kemauan kita untuk belajar. Begitu. Silahkan Romo lanjutkan. Oke, ingat bahwa ketika Wahyu ditulis, gereja mengalami dua krisis. Krisis di dalam dan krisis di luar. Krisis di luar ini datang dari krisis politik, yaitu dari dua kaisar besar, yaitu Neron tahun 64, sampai dengan krisis yang dihadirkan oleh Kaisar Domitianus tahun 90-an ketika Wahyu itu ditulis. Jadi tetapi di dalam perjalanan gereja ada krisis intern. Di dalam krisis 7 gereja itu ada yang pembangkangan, ada yang Smyrna, persekusi, ada situasi Laodikia, relativisme dan semuanya itu. Oke, ini juga bisa mempengaruhi dalam konsep itu. Yang kita tadi omong ada dua krisis ini, di dalam dan juga di luar. Semoga ke depan KWI, proki-proki, provinsi, distrik-distrik kecamatan, distrik lagi di sini, kabupaten Katolik atau Kristen, khususnya Katolik panggilan iman di sini, ingat doktrin sosialmu, ajaran sosialmu, KGK 1897 sampai dengan 1927 kalau tidak salah, omong tentang relasi sosial gereja di dalam urusannya, dalam korelasinya dengan otoritas kepemimpinan. Bagaimana posisi gereja? Ingat Lucifer. Bagaimana 1897 sampai dengan 1927. Itu omong tentang partisipasi dalam kehidupan sosial. Ya, partisipasi gereja, partisipasi kita di dalam kehidupan sosial. Nanti kita lihat otoritasnya bagaimana, partisipasinya bagaimana. Oke. Ini penting sekali. Bayangkan negara dunia ini tanpa kalender Gregorian. John, Tolong mute dulu. Moderator. Soalnya ini berisik. Oke, thank you. Oke, John. Lanjut, Pater. Ayo, bayangkan dunia ini tanpa kalender Gregorian. Salah semua nanti, Pater. Ya, macam untuk kecil. Dan dunia, dan seluruh dunia menggunakan kalender Gregorian. Bayangkan dunia ini tanpa universitas. Aduh, ada universitas aja orang tidak kuliah dan ya. Ya, maksudnya ide-ide tentang sekolah, ide tentang universitas. Siapa yang memulai? Bayangkan sistem pertanian ketika biarawan tidak memulai di biara-biara. Bayangkan kopi, kehadiran biarawan di Flores, atau kopi masuk Kolombia tanpa biarawan, tidak mungkin. Dan sejarah kopi Kolombia ada hubungan dengan biara. Sejarah sekolah di Kolombia, contoh kecil langsung, ada hubungan dengan gereja. Karena itu seluruh mayoritas 90% pesta-pesta di Kolombia, kalender itu adalah kalender gereja Katolik. Hal-hal kecil. Makanya pertanyaan saya, ketika Lucifer mengatakan bahwa posisi gereja, kita lihat skala mundial dunia ini.
bagaimana dunia ini tanpa gereja Katolik. Lalu karena kita posisi dalam pengertian lihat sampai kalender juga, kalender Paus Gregorian ya, 15 berapa ya? Aduh lupa, udah tua. Jadi dalam pengertian ini tidak berarti iman itu yang jadi Katolik Kristen itu jadi sombong. Makanya Paus bilang politik hati itu bukan soal kebebasan, tetapi soal tanggung jawab. Ini penting, dan ketika saya menulis skripsi filsafat tentang Levinas, filsafat wajah, ketika seseorang memandang saya bertanggung jawab atas hidupnya. Ini jadi persoalan. Beda, politikus akan mengatakan ketika rakyat memandang saya, mereka lah yang harus beri makan saya. Ini jadi soal. Mereka yang harus bayar pajak untuk saya. Mereka yang harus keringat taruh jatuh dari dahi mereka. Kejadian bilang kita harus hidup dari keringat yang jatuh dari dahi kita. Tapi politikus menggantikannya, mengatakan kita harus hidup dari keringat yang jatuh di dahinya orang-orang kecil. Semoga lahirlah politikus-politikus muda yang punya hati dan tanggung jawab. Dalam pengertian ini, oke, mulai dari situ. Jadi, kalau kita mau lihat dunia ini tanpa gereja Katolik, saya tidak tahu kemana. Dunia ini tanpa gereja Katolik, Gutenberg, penemu mesin cetak, orang mana? Agama apa? Pasteur, agama apa? Orang mana? Kalau kita mau analisa semua dalam proses perjalanan gereja. Karena itu, ketika ada protestantisme yang mengatakan, yang menyerang kekatolikan dalam pengertian kepemimpinan, pertanyaan saya, di manakah kalian ketika terjadi krisis kepemimpinan dan gereja bertahan hidup dan sampai sekarang masih hidup? Lalu sekarang, kepemimpinan politik sekarang, karena terlalu bangga jadi beriman Kristen, lupa bahwa iman itu sebuah tanggung jawab. Ini yang menjadi pertanyaan umum. Oke, untuk sampai ke situ, dalam dinamika kepemimpinan dan demokrasi, republikasi struktur dan sistem republika, sebentar kita masuk sedikit, tetapi lebih kepada menjawab beberapa pertanyaan dulu. Ada yang tadi sempat lain kali kalau tanya bilang tolong dicatat ya, kalau tidak memang rusak. Dan teman-teman yang ada di room, Sophie masih di sini, kalau sempat tanya sempat catat tolong bantu saya dulu karena tadi kita tidak catat satu-satu. Jadi siapa yang tanya pertama tadi? Saya ini agak sakit-sakit jadi mau ingat semua kalian tanya. Masanya saya bingung juga antara kalian bertanya. Jadi dua hal kalian mainkan, menjelaskan pertanyaanmu, berarti saya tidak bisa jelaskan karena kalian sudah jelaskan pertanyaannya, begitu. Ada ini tadi Romo, pertanyaan soal keterlibatan gereja Katolik. Ini saya mau kasih ini, gereja Katolik melalui romo-romonya sudah terlibat aktif. Contoh, Romo Beni Susetio, Romo Mangunwijaya, Romo Yohanes Gani, sama Romo Magni Suseno. Itu diberikan kebebasan oleh gereja Katolik untuk kemudian terlibat dalam proses advokasi dan persoalan bangsa. Romo Beni Susetio itu aktif di pejuang kebinakaan. Ada Romo Sama Romo Paskalis. Mangunwijaya, Sama Romo Paskalis. Romo Paskalis, Romo Mangunwijaya itu terlibat di persoalan kaum miskin dan tertindas. Romo Yohanes Gani itu terlibat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang termarginalkan. Romo Beni Susetio juga sama, advokasi hak-hak perempuan, pemberantasan judol. Itu gereja Katolik membebaskan, karena memang itulah tugas gereja, itu diwakilkan oleh mereka-mereka. Begitu. Dalam hal ini gereja Katolik, bukan Protestan ya, mohon maaf. Itu.
Oke, ada teman kelas saya ya, orang komunikasi hebat banget. Pater Johan Wadu, dia komunikasi provinsi SPDN deh, YouTube provinsi ND, buat video-video kecil, film-film kecil ya. Dia kursus komunikasi pembuatan filmnya Amerika Serikat. Omong tentang ini, tentang drama-drama, film-film pendek tentang penjualan manusia dan semua, dan wawancara dengan mereka yang melakukannya dan semuanya itu. Saya pikir hal-hal kecil yang gereja Katolik, hal-hal kecil, hal-hal besar tetapi selalu memberi rasa tanpa harus disebutkan. Garam memberi rasa kepada makanan tanpa dia harus disebutkan. Orang bilang, oh ini baru makanan, bukan ini baru garam. Gula memberi rasa kepada kopi yang pahit. Oh ini baru kopi, bukan ini baru gula. Maksudnya iman itu seperti itu. Dan jadi cahaya di dalam perbuatan. Tapi iman yang memberi rasa itu tidak pernah disebutkan. Persoalan di sini kalau kita mau jadi garam dan jadi terang. Standar pertama. Kita masuk di standar. Jadi terang dan jadi garam. Apa itu jadi garam? Ikan diasinkan dengan apa supaya dia bertahan? Garam. Lalu ketika kita makan ikannya, kita bilang ini baru garamnya atau ini baru ikannya? Ini baru ikannya. Kalau kita mengasinkan daging supaya bertahan lama, yang dulu tidak ada ini kulkas, lemari es, kita keringkan, tetapi kita harus taruh apa? Garam. Ketika kita makan dagingnya, kita bilang apa? Ini baru garamnya. Ini dulu baru daging enak. Ini baru dagingnya enak. Tetapi Yesus juga bilang, jangan hanya jadi garam, jadi terang. Bukan hanya jadi garam bahwa kamu digarami oleh iman kekristenanmu, tetapi garam dan terang itu harus bersandingan. Kalau tidak memang rusak. Nona bantu dulu. Yesaya 58 ayat 7 coba. Yesaya 58 ayat 7. 47 itu tentang Tritunggal. Oh 58 ayat 7. Mulai dari situ. 58. Yesaya 58 ayat 7. Standar pertama, jadi garam, jadi terang. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Lanjut. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Dan apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri, dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Oke, artinya terang itu ada di mana? Identitas jadi terang itu ada di mana? Ayo, engkau baca tadi semua ayat itu. Di Buatan. Di tindakan. Banyak kepemimpinan kita, pemimpin Kristen, mau imannya, tapi
perbuatanmu. Mau garamnya, iman kekristenannya, hidup dalam iman kekristenannya, dibaptis dalam kekristenan, nikah, krisma, komuni, semua sakramen dalam kekristenan, tetapi jadi terang, tidak. Standar ini penting. Jadi garam, imanmu, dan juga perbuatanmu adalah cahaya. Ya, karena itu hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Tanda pertama Pio, John, Lucifer dan kawan-kawan. Jadi terang, jadi garam, dan jadi terang. Bagaimana dengan satu standar kriteria pertama ini, Pio? Om John. Mau garamnya saja atau terangnya juga? Harus dua-dua, Pater. Dua-duanya. Harusnya dua-dua. Yang Harus terjadi, dua-dua, yang Pater. terjadi. Yang terjadi, terjadi. beda. Yang terjadi iman cuman untuk identitas, perbuatan mereka itu mengikuti, kalau nggak protestantisme, kalau nggak yang ada di abad 7. Tuh. Jangan pancing-pancing gitu. Jadi standar pertama ini agak susah juga ya dalam ajaran sosial jajaran sosial gereja kan. Jadi garam dan terang apa? Dunia. Dunia. Jadi bagaimana dunia engkau diutus seperti domba ke tengah-tengah Serigala. persoalan. Di dalam ada serigala, yang keluar jadi serigala yang jadi soal. Itu bahaya. Standar pertama. Mau standar kedua, kita pakai kepemimpinan, standar kepemimpinan, tapi nanti Yesus punya kita taruh di standar kasih nanti terakhir. Kita pakai standar kepemimpinan real ya, kepemimpinan di dalam gereja. Kita gunakan itu juga bagaimana menyikapi kepemimpinan dalam gereja. Oke, standar kepemimpinan dalam penilik jemaat dalam pengertian itu diterapkan itu sebagai standar kepemimpinannya seorang uskup. 1 Timoteus 2 Timoteus 3. Coba ayat satunya apa dulu? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir Bukan. akan Berarti 1 Timoteus. 1 Timotius 3. Standar kepemimpinan uskup. Oh ya, benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan uskup menginginkan tugas yang mulia. Karena itu, tugas kepemimpinan itu mulia. Karena itu satu. Karena itu, uskup haruslah seorang yang tak bercela, mempunyai hanya satu istri, Yang ketiga, dapat menahan diri, yang keempat, bijaksana, tahan dulu, menahan diri. Kalau ada yang mulai sogok, tahan dulu. Jangan mulai tanya, kamu kasih berapa? Jadi soal juga, tahan diri, bijaksana. Kebijaksanaan ini diminta oleh siapa, teman-teman? Salomo dia tidak meminta kekayaan. Salomo meminta Kebijaksanaan. ingat bahwa kebijaksanaan. Ingat, bijaksana dari Latin sapere. Sophia ya, Sophia ada di sini. Sophia dalam Yunani, sapere di Latin. Sapere kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol bisa dua kata. Saber, saborear. Saber artinya tahu, saborear artinya menikmati.
Berarti kebijaksanaan kalau diterjemahkan dari garis ekonomi ke Indonesia bisa dikatakan bahwa tahu bagaimana menjalani hidup. Bukan soal menjalani, tetapi tahu menjalani. Bukan soal tahu, tetapi bagaimana tahu melaksanakan. Satunya tahu, tetapi satunya bagaimana melaksanakan tidak tahu. Itu jadi soal juga. Berarti bukan soal tahu, tetapi juga tahu bagaimana kebijaksanaan. Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo meminta kebijaksanaan. Salomo meminta tahu, bukan soal tahu, tetapi tahu bagaimana menghidup hidup. Lanjut, Nona. Kebijaksanaan. Bijaksana. Bijaksana sampai mana tadi? Sopan. Sopan. Suka memberi tumpangan. Ini yang bilang jadi cahaya tadi. Suka memberi tumpangan. Apalagi? Pandai mengajar orang. Pantai ada orang. Jangan ajar orang pergi demo, berkelahi, bakar rumput rumah. Ini politikus seperti ini kita pikir panjang juga ini. Tidak jadi mediasi untuk kebaikan umum, tetapi jadi mediasi untuk porak-poranda. Yang menderita siapa? Yang gunakan jalan siapa? Mereka jarang datang ke kampung. Mereka hidup di kota, dicari suara di kampung. Kalau jalan rusak, siapa yang pakai? Kalau kalian kasih rusak rumah, sekolah, mereka mana pergi sekolah di kampung? Rakyat pikir baik-baik. Mau bakar pasar. Ada anggota DPR yang pergi beli di pasar Alok Maumere kan? Tidak ada. Mereka pergi di mall, pergi tempat lain. Yang akar rumput rakat loh. Auto ternyata Maumere di. Ita di botere pasar Alok ya. Ibu Pati dan kawan-kawan elek boter pasar Alok. Kalau mereka ajak dibakar pasar Alok, pergi kasih rusak, kita yang menderita. Maaf, saya campur Maumere sih, mungkin ada Maumere di sini. Ganu iya, begitu. Mau kena, campur mau bahasa Maumere, ende Leo. Miwata ende na. Kalau politikus aja, mai kita rusak ini rusak, mae. Nah kita terpakai pasar Mogawani na. Pasar malam na kita terpakai Kelimutu. Keluarga mereka iba betapa na. Kita tahu rusak. Bagaimana? Rusak rumah sakit. Mereka pergi klinik. Untuk anaknya bawa ke rumah sakit ke puskesmas. Mio tak membawa na, Marni, Mio tak membawa na. Mio pas rusak pelabuhan membawa. Mio rusak membawa na. Bagaimana? Tapi ingat sejarah pelabuhan membawa itu sejarahnya SPD juga yang dulu Pater pernah singgah buat pelabuhan di situ. Untuk sejarah SPD sangat kuat di Laja di situ, perairan dan semuanya. Imelora dong. Kau ratain Mio atau menjawab enggak? Jangan secampur Leo lagi. Rusak. Kalau ada yang bilang kita kasih rusak gedung DPR, jangan. Nanti APBD berikutnya mereka bayar lagi, bukan untuk rakyat lagi, mereka untuk. Kalian harus pikir panjang semua di situ tuh. Yang provokasi seperti merusakkan itu tidak usah ikut. Itu tidak bijak. Tapi ada politikus yang bilang kita mabuk, itu juga tidak baik secara moral. Lanjut Ayu. Bukan peminum. Jadi soal UN. Saya baru omong lagi muncul lagi ini lagi.
Bukan apa? Ayo. Bukan peminum. Rusak ini. Mereka yang pimpin JAI pertama harus minum kok. Dia Air. tidak bisa JAI. Lu sih, Ini, apa katanya air kata-kata Pater. Jadi Ya, betul. Oke, bukan peminum. Lanjut. Pimpin Polines harus minum dulu. Minum dulu jadi soal lagi Joni. Lanjut. Ayo. Bukan pemarah, melainkan peramah. Aduh. Ramah sebelum kampanye. Apalagi? Cinta damai. Standarnya banyak jadi pemimpin itu. Apalagi? Bukan hamba uang. Rusak. Aduh, ini yang paling parah ini. Bukan apa? Bukan hamba uang. main proyek ya. Proyek. Ini orang isi pejawana. Ya. Masih mode-mode. Markup Ada politikus kena. Mau jadi politikus karena proyek leh. Ya. markup promo, markup proyek itu. Mark up proyek kena. Mbak Inge kena. Oh melore panta mulai pergi dia Malaysia. Karena itu kayak Omelo, baik. Jadi tim sukses supaya dapat proyek ya. Oh, mau kena. Tender kena ya, menang tender kena. Sogok amplop di belakang. Pak Ingele. Terus omong bahasa Jawa, maaf ya teman-teman. Nona engkau tidak mengerti, Pio tidak mengerti kah? Saya kalau bahasa daerah saya kurang paham, Pater. Belum lagi saya bahasa mau yang nagih keo tuh. Minta modo-modo, miu pilih politik anggota DPR untuk menang sedikit kok proyek kan, menang ada ini, ame, mai dike. Saya pakai bahasa apa lagi? Bahasa apa? Leo yang belum kamu beres, menggerai belum? Manggarai. Baik, dia kan gitu tak? Atau menggerai, dia kan gitu. Jangan pilih politikus untuk itu proyek, menang proyek itu nyanceng tak? Nekat Jawa ke? Joa, mereka Jawa. Ini kan gitu tak keraeng. Ayo sudah. Nganceng, kue mangaseng pakai genteng. Oke, jadi selesai kriterianya belum selesaikan Nona? Ke seorang kepala keluarga yang baik. Lanjut, seorang kepala keluarga yang baik. Keluarga gereja ya teman-teman. Paulus punya teologi gereja itu teologi keluarga ya, maksudnya dia mensandingkan antara, mengkomparasikan antara keluarga dengan gereja. Nanti ketika di 1 Timotius sama 3 ayat 15 dia katakan bahwa gereja adalah keluarga Allah yang hidup. Oke. Keluarga dari Allah yang hidup. Maaf. Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus gereja Allah? Oke, jadi sekolah kepemimpinan dimulai dari dalam rumah. Ini yang mau katakan. Jadi standar kedua. Standar pertama garam dan terang. Standar kedua, ketika kita mau kembali mengkonstruksi, rekonstruksi kepemimpinan politik kita sebagai kekristenan, maka mulai dari mana? Ayo, kata terakhir itu penting sekali. Seorang Bapak keluarga. Yang bagaimana dia? Bagaimana ia dapat mengurus gereja Allah? Sebelum kata itu. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus gereja Allah? Kepemimpinan mulai dari rumah. Rumah. Dari keluarga. Seorang pemimpin tidak dilahirkan pemimpin,
tetapi dijadikan pemimpin. Seperti apa? Mudah bagi seorang ibu melahirkan seorang anak, butuh 9 bulan. Tetapi untuk menjadikannya manusia, butuh seumur hidup. Kepemimpinan mulai dari rumah. Kalau di rumah sudah ada perkelahian, pertengkaran, korupsi, termasuk korupsi waktu, maka politikus yang dihasilkan juga seperti itu. Tetapi sekarang, kalau keluarga Allah itu adalah gereja, tolong 1 Timotius 3 ayat 15. Mau sandingkan bagaimana gereja adalah keluarga harus mempersiapkan anak-anak. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah. Ingat, harus hidup dalam keluarga Allah. Tapi kita belum tahu keluarga Allah ini apa. Lanjut sedikit. Yakni gereja dari Allah yang hidup. Tahan dulu, Nona, yuk. Jangan pelan-pelan. Jadi keluarga Allah yang hidup ini adalah gereja dari Allah yang hidup. Supaya dia mengajar baik, maka keluarga Allah atau gereja itu adalah Yang penopang dan dasar yang penopang dan dasar kebenaran. Bagaimana gereja menghasilkan politikus yang benar sebagai keluarga Allah? Karena gereja harus mengajarkan yang benar. Pertanyaan saya untuk situasi NTT. Pendidikan politik di dalam gereja-gereja kita di NTT, di proki-proki, sudah atau dalam atau bagaimana? Ayo proki-proki, pernahkah ada tentang doktrin sosial gereja tentang politik kepada para politikus, atau kita hanya terima misa syukur pemilihan sebagai anggota DPR dan dikasih stipendium? Makanya tapi ada krisis di luar, kita kritik, ada krisis di dalam, kita kritik. Minta maaf ya, Bapak Uskup dan teman-teman Romo, minta maaf. Ya, betul. Jangan sampai politikus datang dan tanya bilang, saksamene, kami mau buat jalan masuk Prok ini. Tapi kamu ajar mereka untuk ajaran sosial gereja, dokumen Katekismus 1897, 1927 dari 1897 sampai dengan 1927, terapkan itu relasi partisipasi gereja di dalam kehidupan sosial. Jangan nanti ancam saya, kau pulang, kau tunggu pulang nanti rumah, nanti kami babat. Apa santai sih? Ayo nanti mereka ancam, kau pulang dulu rumah, tidak apa, pulang, mancing ikan di membawa selesai. Piara babi toh, piara ayam, kerja sama santai saja toh. Marni mulai tertawa, teman Marni mulai tertawa. Oke, mau kriteria yang lain lagi, Nona? Lanjut atau teman-teman kalian komen dulu. Saya pakai 2 kriteria itu dulu. Saya mau nanya ke kriterianya Yesus. Silakan Melo. Oke, salve semua, selamat malam. Saya tersimak dengan pernyataan tadi Bang Lucifer tadi menyatakan bahwa posisi di NTT, terutama masuk di NTT. Saya walaupun di perantauan 30 tahun tak seberapa tahu perkembangan di kampung, tapi sedikit banyak saya dengar sebab ada perkembangan di sana. Kebetulan kampung saya yang dulunya hutan belukar tapi sekarang jadi ibu kota kecamatan Mekar Baru yang Golewa Selatan itu. Jadi kebetulan ada waktu itu kan ada ketua DPR yang masuk kan berasal dari kampung itu. Cuma saya kan berpikir begini, umat kita Katolik dan ini mungkin mewakili seluruh lah umat Katolik, boleh dikatakan seluruh NTT yang mayoritas Katolik.
Jadi kadangkala umat kita kalau dikatakan secara iman, ya of course lah memang Katolik itu betul sebetulnya, bukan salah ajaran atau bukan salah, tapi pengertian pemahaman umat awam ini mengatakan segala akar kejahatan cinta uang betul-betul terlaksana, sebab uang raja dunia terlaksana walaupun iman itu yang berakar bahwa Kristus, tapi uang, gara-gara uang masalah uang punya sebab semua tertutup, segala kebenaran itu ditutupi, segala akal sehat itu ditutup. Contoh begini, walaupun kadang-kala ada memang bupati, saya minta maaf kalau di bawah ini ada orang yang menengok sedang nonton, ada kebetulan mewakili, mungkin ada terdekat yang ada DPR dari situ, saya tidak menuduh. Melo, tidak apa, tidak teman-teman jangan marah ya. Masih kita karena ini hadiah yang kita terima untuk 17 Agustus. Jadi anggap saja ini kritik umum untuk lihat situasi kita untuk kebaikan, berpartisipasi untuk kebaikan. Sebelum masuk ke kriteria kepemimpinan dari. Romo, suara Romo kayak agak tenggelam. Oh, kalau saya pakai ini dia tenggelam, jadi. Okay. Iya. Oke, jadi maksud saya begini. Kita anggap saja ini yang diomong oleh Melo bagian dari perjalanan hidup kita. Anggap saja ini bagaimana kita melihat 17 Agustus 80 tahun dan di room ini jangan pikirannya kita berkelahi dengan Protestan, tetapi kita lihat kepemimpinan sebagai kontribusi juga di dalam kepemimpinan Katolik untuk bangsa ini. Silakan, Pak Yapa, santai saja. Kalau mereka ada yang marah Melo, kita doakan mereka. Oke, lanjut. Oke. Melo, lanjut deh. Ya. Halo. Terima kasih. Jadi yang saya maksudkan begini, Romo. Kita kadang-kala asik berdebat dengan Protestan, tapi sekarang memang betul-betul saya terbuka akal pikiran saya. Urusan intern ke dalam ke Katolikan sendiri, terutama di NTT daerah Flores lah umumnya yang paling mayoritas. Tapi kadang-kala kita akal sehat kita pun terbungkus dengan karena fulus atau empat segi uang ini nih. Dasar iman Katolik, tapi kadang-kala kita kalau masalah, contoh yang paling nyata itu masalah pemilihan pilkada atau pileg ataupun pokoknya masalah pilihan raya lah. Kalau misal kata ada calon tuh masalah di daerah terdekat, kaum keluarga atau kampung sendiri, itu di sana sekarang yang saya dengar 1 tahun kemarin, 2 tahun kemarin itu kebetulan saya termasuk pengurus di sini perantauan, bagian pengurus untuk sumbangan. Ada sudah 1 gereja yang menjadi paroki baru sudah habis, sudah resmi pada 1 tahun kemarin. Sekarang sementara berlangsung juga ada gereja paroki baru juga yang saya juga turut terlibat dalam anggota itu, bukan satu-satu tapi salah satu lah termasuk yang aktif di dalam. Tapi cuma kadang-kadang saya berpikir kembali akal sehat saya, sebab mereka mendengar cerita mereka di sana, kadang-kala mereka dengan bantuan daripada misalnya orang yang calon DPR misalnya pemilihan. Cuma kadang-kala kan begini, mereka tuh saingan banyak, 2-3 orang kena calon, tapi mereka menonjolkan itu seperti yang disampaikan oleh Romo tadi. Jadi kalau jangan tunggu nanti kalau sudah habis pemilihan, sudah berhasil, oh kita bersyukur, misal syukur ini calon kita yang kita pilih. Tapi kita nggak tahu apa benar yang calon itu yang kita dukung itu, yang menyokong itu, dana yang dia pilih itu betul-betul halal. Apa begitu? Jangan sampai, saya katakan, saya tidak menuduh, minta maaf kalau ada di bawah yang sedang mendengar. Saya berkata jujur ini. Jangan sampai di hari penghakiman kita juga ikut terlibat tersalah, kita mendukung calon yang salah, hanya gara-gara berataskan nama Tuhan, mendirikan rumah ibadah Tuhan, tapi uang yang tidak betul. Kira-kira begitulah, kita semua umat awam terdoktrin dengan doktrin yang salah, kita menyokong yang salah. Kira-kira begitulah pandangan saya itu salah. Jadi saya minta harapan saya, para klerus atau para romo, untuk semua untuk utama NTT Flores khususnya, memberi cara pola pikir itu loh. Jangan terdoktrin dengan hanya gara-gara karena urusan caleg,
pilkada dan segala macam itu semua menutup segala akal sehat, terutama melawan ke ajaran rohani yang bersih. Kira-kira begitulah. Terima kasih.